Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ard alimul ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika maka ini lima ukhlifati min hadhihi ya innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim wa lillahi ta'ala salam wal amanah wal afiyah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arjin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasus Sahibul Izadah wal karamah din wal dunya wal akhirah. Baiklah, jamaah Jakarta Rik 165 di siang hari ini Jakarta Rik akan membacakan kitab Minhajul Abidin, karya terakhir daripada Imam Al-Ghazali. Terakhir. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annal uluma, bahwasanya ilmu-ilmu alati yang tolabuha, menuntutnya ilmu tersebut, fardu ain bijumlati, secara garis besar, salah satun itu ada tiga perkara. Pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syirri. Ini yang aku maksud bihi, dengan ilmu syirri, ma yata'allaqu bil qalbi wa masai, sesuatu yang berkaitan dengan hati dan usaha-usahanya. Yang ketiga wa ilmu syariah. Yang ketiga itu ilmu syariat. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam karya beliau mengungkapkan, menjelaskan ilmu yang wajib dituntut dan dicari oleh setiap manusia itu secara garis besar ada tiga.
Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tentang keesaan Allah. Ilmu tentang keesaan Allah. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid wa tauhid masdarun wahada. Tauhid itu masdar. Si masdar wahada yuwahidu. Tauhid. Idza awqa'a nisbatul wahid ila maut. Apabila terjadi hubungan al-wahid yang esa ila maudi pada tempat. Babi Syarhil Kubro, di dalam kitab Syarah Kubro li Sanusi, milik Imam Sanusi, naklan ani Ibni Tilmisani, yang dinukil dari Syekh Ibnu Tilmisani, at-tauhidu adapun tauhid, i'tiqadul wahdatillahi ta'ala, meyakini, mengakidahkan esanya Allah, keesaan bagi Allah, wa iqraru biha, dan mengakui biha, dengan keesaan Allah. Itu tauhid menurut di dalam keterangan kitab Syarhil Kubro, Syarhil Kubro, kepunyaan Imam Sanusi yang beliau nukil dari Ibni Tilmisani. Tauhid itu meyakini, mengakidahkan keesaan bagi Allah dan mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada yang lain. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian muhaqqiqin, ulama muhaqqiq yang meneliti mendetil, hakikatuhu, hakikatnya, isbatu zatin, menetapkan yang zat, ghairu musyabihatin lil zawat, menetapkan zat Allah tanpa menyerupai dengan zat-zat lain, wala mu'afilatin anisifat, yang tidak berlebihan daripada sifat-sifat. Menetapkan hakikatnya itu, kata sebagai ulama muhaqqiqin, tauhid itu menetapkan zat Allah, tidak ada serupa dengan yang lain, dan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang berlebih-lebihan daripada sifat. Falaisa kadzati zatun, jadi zatnya Allah itu enggak seperti zat yang lain. Zatnya itu enggak ada yang memiripkan, yang tidak ada merupai zat. Ya serupa. Wala kasifati sifatun, sama sifatnya pun. Enggak ada yang mirip dengan, yang sama dengan sifat Allah. Itu yang dimaksud isbatu zatin wa rumus bihatin lil dawat wala muta'ala wala mu'afilatun anis sifat, dan tidak berlebih-lebihan daripada sifat. Nah, jadi zat Allah itu tidak ada zat yang sama dengan zat Allah, tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah. Wa qala Dununi, nah berkata Imam Dununi, hakikatut tauhid, hakikat ilmu tauhid itu anta alama, sekiranya engkau mengetahui anna qudratullah fil asya bil ilajin, bahwasanya engkau mengetahui sesungguhnya kudrah Allah, kekuasaan Allah ada pada sesuatu tanpa ilaj, tanpa diobatin, tanpa penyebab. Wasunuhu bilal mizan, ciptaannya pun yang diciptakannya tanpa dicampur. Wa illatu kulli syai'in sanuhu wa la illatu bisunni, dan tidak ada ilat, cacat sesuatu dengan ciptaannya, dan tidak ada ilat dengan yang diciptakannya. Wa qala baduhum, maka berkata sebagian ulama,
mantaroka arbaan, barang siapa yang meninggalkan 4 perkara, kamulah tauhiduhu, maka sempurnalah ketauhidannya. Wahya, yaitu jangan mengatakan kaifa, bagaimana Allah, jangan. Wa mata, kapan Allah dilahirkan, jangan. Wa aina, di mana Allah, jangan. Wa kam, berapa. Makanya sebagian ulama kalau ada orang menghindari tidak mengucapkan kaifa, mata, ya, wa aina, wa kam, maka sebagian ulama mengatakan sempurnalah ketauhidan orang tersebut. Jadi kita dilarang, dicegah, jangan sampai mengatakan kaifa, bagaimana, wa mata, dan kapan, wa aina, di mana, kam, berapa, jangan. Bal awalu su'alun anil kaifiyah. Yang pertama, kata-kata kaifa itu pertanyaan anil kaifiyah, bagaimana. Wa jawabuhu, maka dijawab. Kata ulama, jawabnya laisa kamislu syai'un. Ketika pertanyaan kaifa Allah, jawabnya laisa kamislihi syai'un. Ketika pertanyaan wasani su'alun anil zaman, kata-kata mata itu adalah su'alun, pertanyaan tentang zaman, waktu. Wa jawabuhu, maka kita harus menjawabnya lesa yataqad bi zamanin. Jadi yang namanya zat Allah tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan sore, tidak terikat dengan siang, tidak terikat dengan pagi. Begitu saudara. Wasalisu, yang ketiga, su'alin anil makan, aina. Kata-kata aina itu pertanyaan tentang di mana tempat Allah. Wa jawabuhu, maka jawabannya diajarkan kepada kita oleh ulama-ulama tauhid, laisa yataqad bimakanin, bahwa Allah itu tidak terikat dengan tempat. Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di mana-mana. Karena Allah tidak terikat dengan suatu tempat. Warabi, yang keempat, su'alu anil adad, kam, pertanyaan berapa jumlah Tuhan. Wa jawabuhu, maka wajib dijawab, harus dijawab, kata ulama tauhid, wa huwal wahidul ahad, maka jawabannya Allah itu al-wahid ahad, yang esa, yang tunggal dan esa. Begitu. Itu ulama tauhid mengajarkan kita seperti itu. Kata qaul Zubaidi, ini yang dikatakan oleh Syekh Jubaidi. Wasalisuha, yang ketiga, yang wajib dituntut oleh setiap manusia secara garis besar, ilmu adalah ilmu syariat. Wa hadzal ladzi dzakarahu, dan ini yang disebutkan wal mutar, yang dipilih mina ikhtilafi tawil, tapi banyak perselisihan ulama tentang ilmu syariat fi tafsiri hadil hadis, dalam menafsirkan hadis ini. Wa fahima ma'na ala aqwali syata, dan dia paham maknanya atas beberapa pendapat. Wa qala Ibnu Abdil Bar fi kitabi, berkata Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bayanul Ilmi al-lafzil ilmi, buat lafaz ilmu, intilak mutabayinah, namanya intilaqatun mutabayinah, tentang lafaz ilmu bebas, mutabayinah berbeda-beda. Wa yatarotabu, dan menyebabkan ala dalika, atas itu, ikhtilaful hadi, banyak terjadi perselisihan definisi, walau di hukum kalat bil alim, dengan ulama. Wa min huna ikhtilafu, dari sini mereka itu adalah berbeda di fahmi hadis pada jawab tadzaba makna, dan ditarik makna. Wa nazkuru laka aqwal, dan kita akan sebutkan beberapa pendapat ulama secara rinci umum.
Jadi ilmu syariat, ya, tentang ilmu syariat. Ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Ilmu syariat. Ilmu suatu ilmu, ya, syariat, tentang ilmu syariat. Min qala min turqil bas wa nadur, banyak ya pendapat-pendapat. Ilmu syariat itu ada timbul beda pendapat ulama, ada 3 pendapat. Jadi ada yang mengatakan ilmu syariat itu ilmu tata cara ibadah, bisyurutnya, dengan syaratnya, dengan syarat-syaratnya, wa faraidnya, dan fardu-fardunya, wa sunnahnya, dan sunah-sunahnya. Nah, itu ada ulama yang mengatakan yang dimaksud ilmu syariat itu ilmu mengetahui tentang tata cara ibadah, syaratnya, fardunya, dan sunahnya. Wa min qailin wa ma'rifatu hamil haram, ada juga ulama mengatakan bahwa ilmu syariat itu ilmu mengetahui halal daripada yang haram. Maka mereka pun istidlal alaih, mengambil dalil dengan hadis Ibnu Mas'ud, tolabul halal faridatun bada faridatin, mencari yang halal, berusaha, hukumnya fardu ain setelah melaksanakan fardu. Wabi hadis Anas, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin, bahwa mencari yang halal hukumnya wajib bagi tiap muslim. Wabil hadis Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, ada hadis Ibnu Abbas Ibnu Umar, tolabul halal jihadun, orang yang mencari halal, berusaha mencari halal itu hukumnya jihad. Wa yarwi inna minadz dzunubi ma la yakulu illa al-hamu fi talabil halal, maka tidak ada dosa yang bisa digugurkan kecuali sedih dia dalam menuntut tentang hal yang halal. Wa indal bayaqi fi sunnul laimi fi mustarif firdaus talabu kasbil halal faridatun ba'dal faridoh. Jadi mencari kasab yang halal itu hukumnya fardu setelah fardu. Kenapa? Lianna talaba kasabil halal aslul wara', itu adalah sumber dari kewaraan seseorang, wa asasul taqwa, dan termasuk asas takwa. Nah, itu yang dimaksud ilmu syariat. Intinya adalah ilmu tata cara kita beribadah, memenuhi syaratnya, fardunya, dan sunahnya. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu yang ketiga itu adalah ilmu syirri. Apa? Ilmu syirri. Ada ilmu syirri, ya, ilmu syirri. Ilmu syirri. Ada juga ulama mengatakan bahwa ilmu itu ada ilmu abdan, ilmu adjan, ilmu abdan muqaddam ala ilmu adjan. Ilmu syirri itu ilmu suluk, ilmu sufi. Tolabu ilmu ma'rifat, mencari ilmu ma'rifat, wa qiyamul abdi bi sa'atihi, dan menegakkan seorang hamba dengan waktu, hukum waktu. Jadi yang disebut ilmu syirri itu ilmu suluk. Nah, buat murid-murid abah guru udah dapat. Yang harus jadi catatan, yang tadi ada ilmu tauhid, ilmu syirri yang berkaitan dengan hati, usahanya, dan ilmu syariat. Yang ketiga ilmu syariat. Nah, Zakat Thariq 165 akan membahas tentang ilmu syirri. Ma yata'alaku bi qalbi wa sa'i wa masa'i. Jadi ilmu syirri itu sesuatu yang berkaitan dengan hati dan usaha-usahanya dalam membersihkan hati. Ilmu tentang ilmu syirri atau ilmu tentang hati, dalam kitab Syairus Salikin karya daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi,
merupakan syarah daripada Muhtasar Ihya. Kalau seseorang pengen hatinya bersih, seseorang itu pengen benar, menjadi orang benar, maka dia harus cari ahlu talqin. Harus mencari ahlu talqin, yaitu ahlu talqin itu yang mereka menalkin, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ilmu syiri ini bukan teori, tapi harus datang ke ahlu talqin, sebagaimana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ilmu hati itu kalau tanpa ditalkin baiat dzikir kepada guru mursyid yang sisinya sampai kepada Rasulullah, Anda tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dalam mengupas ilmu syirk. Maka salah satunya ditalkin. Apa yang ditalkinkan? Kalimat la ilaha illallah. Karena para sahabat, para tabi'in diajarkan oleh Rasulullah kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk membersihkan hati, tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus, dan untuk bisa husul kepada Allah itu dengan melalui talqin tadi. Tanpa melalui talqin Anda tidak akan bisa. Jadi ilmu syirik yang berkaitan dengan hati itu harus ketemu guru mursyid. Tanpa ketemu guru mursyid, sekali kau ulama besar, sekali kau menguasai ilmu pengetahuan, tanpa kau ditalqin dengan guru mursyid, maka sifat amarah bisunya tetap masih ada. Nafsu amarah bisu akan hilang. Ketika kau datang ke guru mursyid, ketika kau talqin dengan mursyid, maka guru mursyid akan bisa menghilangkan yang disebut nafsu amarah bisu. Karena di diri kita ada 7 nafsu. Yang paling rendah adalah nafsu amarah bisu yang ada di otak benak. Pikiran Fir'aun itu ada di otak benak kita. Pikiran Dajjal ada di otak benak kita. Pikiran Korun ada di otak benak. Makanya ulama-ulama sufi bahwa nafsu itu ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamil, sampai nafsu kamil mukammal. Ilmu ini hanya bisa dibuka dengan apa? Dengan Anda ketemu guru mursyid, wali mursyid. Tanpa itu tidak bisa. Kalau Anda hanya membaca kitab kuning, itu hanya teori. Atau Anda mendengarkan ceramah-ceramah doang, itu hanya teori. Tapi harus ditalkin kepada guru mursyid. Itulah jelas ilmu yang disebut ilmu syiri, ilmu yang berkaitan dengan hati, ilmu yang berkaitan membersihkan ilmu hati dengan diizin takholi tahali tajali. Kalau Anda hanya belajar ilmu tasawuf doang, tanpa ditalkin baiat dengan guru mursyid, sama dongeng, cerita. Makanya alhamdulillah jaka Tarik 105 belajar di Syekh Abdurrahman, di situ dibukakanlah latifatul qalb. Latifatul qalbi itu ada penyakitnya, nafsu setan, nafsu iblis, ubudunya, lawama, hawa. Itu bisa hilang dengan diizahzakan latifah qalbi, dengan diizahzakan zikir khofi. Di latifah ruh tahu kita ada binatang bahimiyah. Di latifah syirik tahu ada binatang buas. Setiap manusia memiliki sifat binatang buas. Akan hilang binatang buas itu kalau seandainya Anda sudah memiliki zikir syirik. Di latifah hobi ada yang namanya nafsu syaitoniyah. Sifat syaitoniyah itu akan hilang di diri manusia kalau Anda punya zikir hobi di latifah qalbi. Kemudian ada lagi yang namanya ria, ujub, takabur. Itu akan hilang kalau Anda sudah mampu berzikirkan di latifah akhfa. Ada lagi yang nafsu amarah, nafsu ini. Itu akan hilang kalau Anda memiliki zikir di otak benak dengan latifah nafsinya. Di ubun-ubun pun ada gopla.
Anda akan hilang kegoblokan itu ketika Anda memiliki latifah kolam. Makanya luar biasa Abah Guru ajarannya, kita diajarkan zahir batin Muhammad. Itulah ilmu sirri yang bisa merubah manusia tanpa harus kau baca buku, tapi kau dengan zikir diijazahkan oleh gurumu, oleh mursyidmu, kau akan berubah. Berapa banyak orang hafal hadis tapi hanya di mulut doang. Berapa banyak orang hafal Quran tapi hanya dilapatkan doang, tapi dia tidak bisa merubah jiwanya, nafsu amarah. Berapa banyak penceramah tapi hanya bisa ngedongeng, tapi dirinya kebakar. Nah, di guru mursyid inilah kenapa Jagat Tarik 105 selalu mengatakan cari guru mursyid, cari guru rohani, karena pengalaman pribadi. Ngaji kitab kuning ke Kiai Sefi Azami, ngaji belajar ceramah ke Kiai Syukran Makmun, ngaji kemana-mana. Ternyata ketika kita ngaji kitab kuning hanya nyoret doang, ilmu itu hanya di buku. Tapi ketika datang kepada Abah Guru Syekh Abdurrahman, ilmu itu dimasukkan ke dalam zikir la ilah illallah. Zikir hobi, prakteknya diajarin, cara tobatnya diajarin. Berbeda kita belajar dengan ulama syariat, mereka hanya menunjukkan doang, tapi tidak mempraktekkan, tapi tidak bisa merubah diri manusia. Makanya ahlul batin, ahlul suluk, para guru mursyid, siapapun yang engkau, hei pencuri, hei pencopet, hei penjinah, kemari kau, mari kita bertobat. Caranya dikasih tahu. Berbeda dengan ulama-ulama syariat. Ketika orang suruh tobat doang, caranya tidak tahu. Bahkan guru mursyid ini, ruhaninya itu bisa mendidik rohani para murid. Maka bersyukur sekali bagi murid-murid Syekh Abdurrahman. Kau jangan gentar, kau jangan pesimis, kau harus yakin seyakinnya. Di zaman modern ini hanya ilmu tarekoh, hanya ilmu sufi, hanya ilmu siri yang bisa membenarkan, membenahi kelakuan manusia yang tadinya binatang buas, yang tadinya sifat setan, yang tadinya sifat iblis. Itu akan hilang kalau kita mengamalkan zikir yang diajarkan, diijazahkan oleh guru mursyid ahlu talqin bersesilah kepada Rasulullah. Mari, zaman modern ini hanya ilmu tarekoh yang bisa merubah manusia, bukan dengan ilmu ceramah, bukan dengan ilmu kitab yang kau baca. Oleh karena itu, Jagat Tarik mengajak, mari yang sudah dapat ijazah talqinan dari gunung, Anda jangan ragu saudara, jangan ragu sedikit pun. Itu benar, nyata kenyataannya. Rohani kita yang dididik, bukan pinter, rohani kita dididik oleh Syekh Abdurrahman. Dengan zikir la ilaha illallah, dengan zikir latifah, 7 latifah, zahir batin Muhammad. Anda benar, itu benar, nyata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Sekali lagi, khusus buat murid-murid Syekh Abdurrahman, amalkan zikirmu. Patuh kepada perintah gurumu. Jangan kau tertipu dengan dunia sementara. Gurumu mendidik rohani. Bagi mereka yang belum punya guru mursyid, kau cari. Jangan kau sengsara. Kau belajar kemana-mana tapi gurunya tidak bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi ketika kita belajar sama guru mursyid bertanggung jawab dunia akhirat ketika mengamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu bersatu. Ya, khusus orang-orang umum yang mendengar ceramah Jagat Tarik, Anda jangan menyalahkan. Karena ini adalah ilmu manqul ulama, ilmu ulama. Yang kadang orang umum tidak mampu menyerap ilmu ini. Makanya bagi mereka yang sudah punya ilmu ini, ayo amalkan, ayo zikir, ayo khotaman, ayo terus bersatu manakibat. Mudah-mudahan bermanfaat. Maafkan Jagat Tarik 105 ketika berbicara menggebu-gebu, itu hanya sebuah retorika, nada untuk kita semangat terus yang mereka punya ilmu tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.